Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kan kalau pulang haji kan. Bapak pimpinan, Pak Dirut dan jajaran yang saya hormati, terima kasih Pak Dirut atas penjelasan yang diberikan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita terima saat ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Pak Dirut. Kita tahu bahwa memang penerbangan haji tahun 2024 ini banyak sorotan Pak Dirut. Tadi Pak Dirut sudah memberikan dan mengakui, sudah minta maaf, yaitu di keterlambatan. Kalau komen yang saya terima Pak Dirut, untuk keberangkatan sudah bagus Pak, ada jalur khusus, ada semua ya, handlingnya itu sudah bagus. Memang keterlambatan inilah yang menjadi masalah bagi yang namanya penerbangan haji 2024, tidak hanya pada saat keberangkatan namun juga pada saat kepulangan. Yang paling parah Pak Dirut ya, itu yang Kuala Namu ya Pak ya, sampai 12 jam. Dan tentunya sebenarnya kan keterlambatan ini kalau diinformasikan sebelumnya, ada proper information, itu kalau kita ini kan orang Indonesia nih Pak, asal dikasih tahu gitu ya, itu bisa nerima. Jadi jangan orang sudah di bus, orang sudah berangkat tiba-tiba dikasih tahu pesawatnya terlambat gitu. Kalau mau jujur, keterlambatan ini ya tidak hanya Garuda saja, keterlambatan juga dilakukan oleh pesawat Saudi, tapi mereka hanya 11, sekian persen keterlambatannya Pak Dirut. Sementara kita tahu bahwa keberangkatan dan kepulangan haji ini 50-50 nih antara Garuda Indonesia dan Saudi. Pertanyaannya, kenapa mereka hanya 11%? Kenapa kita? Kan orang banyak bertanya begitu, kenapa kita? Tapi tadi Pak Dirut sudah memberikan penjelasan-penjelasan kenapanya itu, ya kan Pak Dirut ya. Kita tentu prihatin Pak Dirut, saya juga ikut mengalami keterlambatan itu. Ya kita prihatin apa yang terjadi, tapi ini belum terlambat. Kalau orang Indonesia itu kan masih ada kesempatan, masih ada kloter kedua Pak, kepulangan haji kita ke Indonesia. Tentunya harapan kami tidak ada lagi keterlambatan atau komplain yang diterima oleh jemaah, yang kita terima dari jemaah haji ketika kepulangan mereka Pak Dirut. Dan ke depan menurut saya nih Pak Dirut ya, harus ada crash program Pak untuk 2025. Karena kalau kesalahan yang sama, saya baca-baca yang 2023 ya sami maon ada kesalahan ini. Tentunya kalau kesalahan itu terus sama sekian tahun, pasti ada something wrong kan begitu Pak. Oleh karena itu saya harapkan adanya crash program yang dilakukan oleh Garuda untuk pelaksanaan haji tahun depan. Kalau memang dirasa armadanya Garuda itu belum cukup untuk tahun 2025, ya dibuka kesempatan untuk maskapai lain sampai Garuda itu memiliki pesawat yang cukup melayani. Biar bagaimana kita tentu akan fokus pelayanan haji ini oleh Garuda, ya memang Garuda ini adalah nasional daripada karier kita. Tadi Pak Dirut mengatakan bahwa sebenarnya dari 81, 41 yang segala macam. Saya cuma ingin tanya aja Pak, sebenarnya dari kan hampir 250 ribuan sekian nih Pak, jumlah pesawat yang cocok itu berapa sih Pak, yang pas sebenarnya untuk memberangkatkan keberangkatan dan kepulangan haji ini? Karena kita berharapkan, kita nggak mau juga Pak Dirut keterlambatan Garuda ini dapat award loh untuk tahun 2020 2021 punctuality-nya itu mendapatkan award. Jangan karena haji ini justru award itu nanti hilang gitu Pak. Kita mau Garuda ke depan ini untuk penanganan haji 2025 ini akan lebih baik lagi. Karena kalau saya lihat komplain itu ya cuma di keterlambatan mengenai servis dan lain-lain. Saya nggak menerima komplain yang yang signifikan ya Pak ya. Tapi keterlambatan ini memang harus ada crash program, solusi yang dicari agar
apa yang dialami tahun 2024 ini tidak akan terjadi lagi di 2025. Kalau mengenai kinerja Garuda, tadi Pak Dirut sudah memaparkan, alhamdulillah membaik ya Pak ya. Cuman saya ingin bertanya saja Pak, kenapa justru harapan kita ketika kita melakukan restrukturisasi, kargo ini kan menjadi andalan kita nih, menurun Pak pendapatan kargo ini. Apa yang terjadi dan kenapa pendapatan kargo ini bisa menurun? Saya rasa demikian saja Bapak Pimpinan, terima kasih. Baik.